Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Susanti, SKM MM, dosen program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Perkenankan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Dan di sini saya akan menjelaskan delivery, interaction, dan assessment yang saya lakukan. Adapun DII yang saya lakukan di sini terdiri dari 7 komponen, yaitu satu diantaranya adalah deskripsi mata kuliah, lalu kedua kemampuan yang diharapkan, 3 materi pembelajaran, 4 sistem pembelajaran, 5 metode pembelajaran, 6 interaksi antara dosen dengan mahasiswa, 7 sistem penilaian. Baiklah, dari DII yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini yang akan saya jelaskan adalah pada pertemuan kelima dengan pokok bahasan kepuasan kerja. Deskripsi mata kuliah ini adalah manajemen Sumber Daya Manusia 2 merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Manajemen dengan pembahasan tentang pengertian kepuasan kerja, teori-teori kepuasan kerja, sumber-sumber kepuasan kerja, sumber pengukuran kepuasan kerja, kerja otoritas kerja yang terkait, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Lalu, capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang diharapkan adalah, atau kemampuan akhir yang direncanakan adalah CPL. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengambil keputusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Lalu CPMK mampu menganalisa kepuasan kerja, teknik dalam perencanaan dan peramalan, konsep rekrutmen dengan tepat. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kepuasan kerja yang benar. Lalu 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi kepuasan kerja dengan benar. 3, mahasiswa mampu menjelaskan alasan kepuasan karyawan harus dipelihara berdasarkan analisa teori. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu menyebutkan teknik dalam perencanaan dan peramalan dengan benar. 5, mahasiswa mampu mengidentifikasi kualitas dan kuantitas SDM dengan benar. 6, mahasiswa mampu menjelaskan definisi rekrutmen dengan tepat. Dan mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis rekrutmen, internal dan eksternal. Adapun materi pembelajaran di mata kuliah ini adalah 1, pengertian kepuasan kerja, teori-teori kepuasan kerja, sumber-sumber kepuasan kerja, pengukuran kepuasan kerja, kerja otoritas kerja yang terkait, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Sistem pembelajaran mode perkuliahan di mata kuliah ini adalah pembelajaran di kelas, langsung berhadapan. Komponen sistem pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran CPMK, sub CPMK. 2, metode pembelajarannya kuliah, diskusi, tanya jawab, interaktif. Dan sistem pembelajaran berikutnya adalah materi, sudah disebutkan di depan tadi. Lalu alat pembelajaran. Di sini saya menggunakan whiteboard, spidol, infocus, PowerPoint, dan modul. Sistem pembelajaran yang kelima adalah evaluasi, yang dievaluasi dengan ketepatan dan penguasaan. Metode pembelajarannya adalah kuliah, diskusi, dan tanya jawab interaktif. DIA yang ketujuh adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa. Nah, pada interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa saat memberikan mata kuliah MSDM 2 ini, yang pertama kali saya lakukan adalah menentukan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sangat penting
dilakukan untuk menilai atau mengukur keberhasilan dari pentransferan materi yang kita sampaikan. Nah, kita dapat mengetahui sudah paham atau belum mahasiswa akan materi yang kita berikan. Lalu selanjutnya setelah menentukan capaian pembelajaran, saya membangun suasana belajar yang be excited dan exciting. Dengan cara bagaimana? Ekspresi, menampilkan ekspresi yang menggembirakan, happy, semangat, pengaturan intonasi, lalu menghadirkan hati di sana. Dengan percayalah dengan suasana yang kita berikan seperti itu, maka mahasiswa pun akan merespon positif. Mereka akan exciting. Lalu setelah itu adalah saya melakukan doa bersama. Ini konsisten saya lakukan di awal dan di akhir kuliah. Lalu berikutnya adalah saya mempersilahkan mahasiswa untuk membuka modul masing-masing, modul MSDM yang telah mereka download. Lalu saya menjelaskan pokok bahasan yang akan dipelajari pada saat itu. Biasanya pokok bahasan saya tulis di whiteboard, lalu saya sebutkan supaya mereka mendengar dan lebih jelas. Yang berikutnya adalah saya melakukan review tes di awal pertemuan sesuai dengan kesepakatan kami di awal perkuliahan bahwa setiap perkuliahan diawali dengan review atau active recall. Ini sangat bermanfaat untuk kemajuan dalam pentransferan materi. Jadi masyarakat ada tumbuh jiwa bersaing positif dan mereka semangat untuk mempelajari materi mereka pada minggu lalu. Setelah itu saya memberi apresiasi, applause, yang tepuk tangan yang diikuti oleh mahasiswa lainnya kepada applause tersebut saya berikan kepada mahasiswa yang tadi dapat menjawab review yang telah dilakukan. Dan tidak lupa saya menyampaikan bahwa mereka akan mendapatkan bonus nilai. Ini sangat memotivasi mereka. Lalu berikutnya diskusi materi. Selain saya menjelaskan materi, saya selipkan diskusi materi. Di sini untuk lebih memberikan pemahaman. Apabila kami diskusi, biasanya saya dengan cara memberikan contoh kasus. Memberikan contoh kasus yang saya kaitkan dengan kegiatan sehari-hari atau lingkungan sekitar, lingkungan pekerjaan mahasiswa. Dengan cara memberikan contoh kasus yang berasal dari saya berikan, atau contoh kasus yang berasal dari pengalaman mahasiswa sendiri. Gitu. Lanjut selanjutnya saya memberikan penekanan pada poin-poin penting dengan cara melakukan mengulang-ulang hal-hal yang penting tersebut. Sebelum melanjut ke pokok bahasan berikutnya, saya selalu bertanya, apakah ada materi yang belum dipahami oleh mahasiswa? Nah, pada kesempatan ini, pada saat ini saya selalu menyelipkan kalimat bahwa jangan takut untuk bertanya atau sedang untuk bertanya, silahkan, dikarenakan semua yang berada di dalam kelas ini adalah, termasuk saya, adalah dalam proses belajar. Jadi memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk bertanya. Dan mereka tidak segan. Lalu selanjutnya adalah saya menyelipkan joke, candaan-candaan ringan. Ini sangat bermanfaat untuk mencairkan suasana yang tegang, kejenuhan, dan menciptakan suasana akrab. Dengan demikian, suasana akrab tersebut akan memudahkan mahasiswa untuk menerima materi dengan mereka tidak merasa terbebani. Selanjutnya, saya sering melibatkan mahasiswa di saat menjelaskan. Saya mengajak mahasiswa berinteraksi agar mereka tetap konsentrasi dengan cara bagaimana? Biasanya saya selalu menyebutkan setuju, benar enggak? Benar ya? Sepakat ya? Ya, seperti itu. Lalu interaksi berikutnya adalah bersama-sama mahasiswa saya melakukan review materi yang sudah disampaikan pada pertemuan tersebut dan membuat kesimpulannya. Selanjutnya, kami tutup kuliah dengan doa, dengan membaca hamdalah. Demikianlah interaksi yang saya lakukan dalam kuliah MSDM ini. Lalu pengalaman belajar yang terdapat dalam kuliah MSDM ini adalah pretest,
atau review, tanya jawab interaktif ya. Kriteria penilaian dan indikatornya adalah ketepatan jawaban, kemampuan komunikasi. Bobot nilainya saya berikan 6%. Demikianlah penjelasan dari saya, dari salah satu mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.